Assalamualaikum buat kawan-kawan semua, para pecinta otomotif, buat pengguna ataupun para teknisi. Pada video kali ini kami One Auto Service Channel yang beralamatkan di Karawang Kota ingin ngasih tahu tips dan perbaikan atau reparasi silinder head pada jenis mobil bensin ya, karena banyak teman-teman di YouTube yang minta tutorial cara perbaikan silinder head, karena pada umumnya silinder head itu berhubungan dengan air, panas, ataupun pembakaran yang menyebabkan korosi ataupun usia ya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu atau customer yang mengeluhkan mesinnya itu cepat panas, kemudian pincang, dan yang paling fatal setelah kita lakukan penanganan itu air dan oli bercampur. Untuk itu kita coba lakukan penanganan dan membongkar mesin. Alhasil silinder head ini sudah kropos. Bisa kalian perhatikan pada bagian permukaan bawah ya. Ini karena ini kan terlibat dengan blok mesin. Ini kropos seperti ini. Bisa kalian perhatikan, dan packing gasketnya juga rusak. Ini karena ini kan terlibat dengan air, kemudian faktor usia juga yang menyebabkan silinder head ini kropos. Pertanyaannya, kenapa bisa bercampur dengan oli ya? Saya ulas sedikit, saya kasih penjelasan. Pada dasarnya kinerja mesin, oli dan air itu terpisah, yang dibatasi oleh packing silinder head. Pada permukaan bagian atas ini dibatasi dengan packing silinder head. Oli dan air terpisah. Kenapa bisa menyampur dan menyebabkan panas? Nah, itu ya pertanyaannya. Akibat permukaan silinder head ini kropos ya, seperti ini. Yang dari sini lubang-lubang ini kita sebut dengan water jacket ya, karena ini lubang-lubang air guys. Bisa kalian perhatikan, ini lubang-lubang air, dan ini lubang oli ya. Ini lubang oli, ada beberapa lubang oli, ini juga sama. Nah, kenapa bisa nyampur? Akibat posisi dari permukaan ini kropos, disitulah ada air dan oli tercampur gitu ya. Mungkin itu deskripsi dari saya sekilas. Kalian juga yang mungkin sudah paham cara menanganinya seperti apa, dan sedikit arahan dari kami ini juga sebagai tips juga bisa kalian lakukan apabila terjadi kerusakan pada silinder head kropos yang seperti kalian lihat seperti ini. Nah, kemudian cara penanganannya seperti apa? Karena kita tahu ya, silinder head ini ada harganya, atau kepala silinder ini lumayan, kisaran bisa 3-4 juta. Kalau kita sengaja beli satu esi seperti ini, kisaran harganya 3-4 juta, bahkan bisa lebih. Nah, saya di sini mau ngasih tahu, untuk kasus seperti ini bisa kalian reparasi di rumah atau perbaikan di rumah dengan harga yang relatif murah. Bisa dikatakan
untuk penanganannya itu paling mahal di angka 50.000. Kok bisa murah? Nah, kita lakukan penanganannya ya guys ya. Ikutin terus channel One Auto Service dan cara-cara perbaikannya seperti apa. Oke. Langkah pertama untuk biar kita bisa menutup lubang-lubang kropos ini, langkah awal yang kita pergunakan adalah material yang sifatnya senyawa ya. Material yang sifatnya senyawa itu kita cari bekas-bekasan, karena bahan dari silinder head ini sendiri itu bahannya dari aluminium babet. Kalau sifatnya kita lakukan pengelasan itu bisa merusak komponen guys, bisa merusak komponen. Jadi kemungkinan besar kalau kita las di sini, bagian settingan katup itu pasti berubah ya. Caranya seperti itu. Kalau kita las ini bisa dilas, kita cari tukang las yang berpengalaman, tapi itu bisa merubah kepala silinder ini karena terlibat dengan panasnya percikan api lasan ya gitu. Nah, caranya seperti apa yang paling mudah? Kita coba penanganan menggunakan bahan yang sifatnya senyawa dengan material tersebut. Ini dia. Nah, saya cari di belakang ada bekas-bekas material, kemudian bahannya juga sudah lama tidak terpakai. Ini sudah saya coba gerinda ya, digerinda. Nah, bahannya seperti ini senyawa. Senyawa yang dimaksud senyawa itu dia bisa kontak langsung dengan material ini gitu ya. Sudah paham sampai saat ini? Ini materialnya yang kita pergunakan. Kemudian ini dia lem Evotech ya. Ini lumayan kuat juga untuk menahan besi. Agar material itu senyawa, kita mempergunakan alat ini atau lem ini. Kalian bisa dicari di toko-toko ataupun di supermarket terdekat. Lem ini sangat kuat, jadi bisa kita pergunakan. Kemudian ini kuas kawat ya, kuas kawat. Fungsinya nanti untuk membersihkan permukaan yang keropos ini. Kita bersihkan seperti ini. Oke. Kemudian amplas yang kasar. Ini yang terakhir lem besi atau Dextone ya, seperti ini. Oke, langkah-langkahnya yang kita lakukan pertama, atau alat yang kita pergunakan, saya pakai alat sederhana karena kesederhanaan saya ya. Maaf kalau kemungkinan kalian punya alat yang lengkap, tapi saya kali ini mempergunakan bor yang dilengkapi dengan tuner untuk membuat serbuk pada material yang kita siapkan tadi. Kemudian satu lagi gerinda tangan ya, karena yang kita butuhkan itu serbuknya, serbuk pada komponen ini. Ini bahannya dari aluminium babet juga sama. Nah, ini dirusak guys, karena yang kita butuhkan serbuk, yang alhasil nanti jadinya seperti ini. Ini serbuk yang kita pergunakan menggunakan tadi gerinda atau bor tuner. Serbuk ini oke ya. Ini serbuknya.
terlihat halus kayak pasir. Oke, kita lakukan penanganan awal atau langkah-langkah awal. Caranya seperti ini. Ini materialnya sudah ada semua. Ini juga sudah terlihat ya, seperti di gambar. Kalian lihat sama-sama, ini paling fatal di sini, di area sini itu kroposnya banyak. Oke, karena materialnya sudah ada, dengan kesederhanaan ini kita coba lakukan penanganan. Untuk proses yang pertama, kita bersihkan terlebih dahulu pada permukaan ini. Kita bersihkan seperti ini agar kotoran-kotoran yang menempel pada silinder head itu bersih ya, seperti ini. Kita bersihkan, bersihan dulu seperti ini. Bisa kalian coba di rumah atau teman-teman coba juga pada workshop masing-masing atau bengkel masing-masing, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu, setelah permukaan bersih, kita coba teteskan beberapa tetes lem Epotech seperti ini, yang fungsinya nanti akan mengetatkan atau memperkuat agar komponen tersebut bisa senyawa. Kita ambil sedikit material yang sudah di tuner atau di gerinda halus seperti pasir, ambil, kita kasih sedikit sedikit agar permukaannya merata. Bisa kita kasih seperti ini serbuknya. Oke, kita kasih lagi. Seperti ini. Setelah lem dan material ini menyerap atau kering, kita teteskan kembali lem Epotech seperti ini. Karena lem ini sangat kuat dan sifatnya cair, cepat kering ya guys. Oke, kita kasih lagi serbuk. Seperti ini. Kemudian kita kasih lagi tetesan lem. Nah, setelah permukaan itu mulai mengering, agar permukaan lebih merata, kita bisa mempergunakan bahan yang sifatnya bisa meratakan. Kalau saya contohnya seperti ini ya, pakai cutter ya, seperti ini guys. Oh, sudah kering ternyata, seperti ini. Oke, bisa kalian lihat bahan yang tadinya keropos sekarang sudah tertutup dengan material yang senyawa, dan ini kering ya, sudah kering. Karena lem ini sangat bagus, sangat kuat. Ini bisa kemungkinan 5-10 detik sudah kering. Nah, seperti ini. Itu langkah-langkahnya. Kita cari untuk beberapa titik lagi seperti ini. Ini sudah kita lakukan pada proses awal tadi. Karena sudah kering, kita coba lagi tambah lemnya dan tambah material atau bahan yang sifatnya senyawa dengan komponen silinder head ini, seperti ini. Tentu ini sangat mudah kalian coba, kalian lakukan. Bukan berarti saya memberi cara-cara yang
gokil atau nggak bisa digunakan, tapi ini sangat membantu dan usia silinder head ini bertambah lama seperti ini. Setelah permukaan silinder ini rata dan tidak ada keropos ya, langkah terakhir yang kita lakukan itu scrub ya, atau meratakan permukaan silinder head ini. Nah, scrubnya di mana? Bisa kalian lakukan di bengkel bubut terdekat ataupun menggunakan alat manual. Nanti saya kasih tahu untuk alat manual yang saya gunakan tanpa kita mengeluarkan biaya ke tukang bubut. Oke guys, sementara kontennya seperti dulu, kita sambung lagi nanti karena ini jam waktunya istirahat ya kan, gue mau istirahat dulu. Oke guys, terima kasih. Oke, kita balik lagi di channel One Auto Service. Brother, tadi saya break dulu untuk istirahat sejenak, kita sholat dulu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut lagi untuk proses pengeleman atau menutup lubang-lubang pada silinder head ini yang kropos ya, yang bermasalah. Oke, ini udah beberapa kita lakukan seperti ini udah kuat ya, udah kuat. Oh, ini masih ada satu lagi ya, kropos. Ini permukaannya sudah bersih. Kita coba lakukan pengeleman dulu terlebih dahulu seperti ini. Kemudian ambil serbuknya, karena material ini yang kita butuhkan adalah serbuknya guys. Kita lakukan secara pelan-pelan. Setelah materialnya menempel atau serbuknya menempel, kita tambah lagi dengan lem seperti ini. Kasih lagi sedikit sampai merata dan kasih lagi lem. Oke, permukaan silinder head sudah terlihat tertutup yang kroposnya. Mana lagi ya? Oh, sudah ya. Seperti ini. Oke.